Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyuzhira wa dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Salah satu barakah hidup bersama orang-orang saleh adalah mereka selalu mampu memberi nasihat dan pencerahan hati bagi orang yang duduk bersamanya. Sebaik-baik sahabat adalah orang yang bila engkau melihatnya, mengingatkannya engkau kepada Allah. Begitulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Renungkanlah perkataan Rasulullah. Sekadar melihat seseorang teman yang saleh akan memberi cahaya kesalehan yang berbeda dalam diri orang yang melihatnya. Saudaraku seiman dan setakwa, melihat orang lain yang lebih tinggi kadar ibadah, juhud, jihad dan ilmunya pasti akan memberi pengaruh yang besar dalam diri kita. Mereka lah yang akan mempengaruhi juhud kita, ibadah dan jihad kita. Karenanya para sahabat generasi pertama disebut sebagai generasi istimewa. Antara lain karena mereka senantiasa hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang salaf mengatakan, jika aku merasakan kesesatan hati, maka aku segera pergi dan melihat wajah Muhammad bin Wasih. Ibnu Mubarak juga mengatakan, jika aku melihat wajah Fudail bin Iyad, aku biasanya menangis. Itulah salah satu prinsip yang dipegang oleh orang-orang saleh terdahulu. Bagi mereka bertemu dengan saudaranya adalah bekal spiritual yang dapat membekali kebangkitan ruhani mereka. Dan memang demikianlah yang terjadi. Mari kita simak kisah yang disampaikan oleh Ibnu Qasim, salah satu ulama fikih di Mesir yang wafat tahun 191 Hijriah. Aku pernah mendatangi Imam Malik sebelum waktu fajar. Aku tanyakan dia tentang 2 masalah, 3 masalah, 4 masalah, dan aku benar-benar melihatnya dalam suasana lapang. Kemudian aku mendatanginya hampir setiap waktu. Pada waktu sahur, terkadang karena lelah, mataku terkatup dan aku tertidur. Ketika Imam Malik keluar masjid, aku tidak mengetahuinya. Kemudian aku dibangunkan oleh pembantunya sambil mengatakan, gurumu tidak tertidur seperti kamu. Padahal saat ini usianya telah mencapai 49 tahun. Setauku ia nyaris tidak sholat subuh dengan wudhu yang dipakai untuk sholat, karena dia menjaga wudhunya dari isya sampai subuh. Saudaraku, apa yang terlintas terdetik dalam jiwa kita tatkala mendengar kisah orang-orang soleh? Subhanallah, riwayat-riwayat yang kita sampaikan, yang kita dengar dalam buku karangan apapun kita baca, sehingga sulit bagi kita untuk tidak menerimanya sebagai satu kebenaran. Disebutkan bahwa wudhu Imam Malik tidak batal sepanjang malam dalam rentang waktu hampir separuh abad. Kondisi seperti ini bisa dilakukan pada malam-malam musim panas. Artinya Imam Malik rela untuk menyedikitkan makan dan minum sepanjang hari, sehingga ia mampu memelihara wudhunya. Salah satu salafus soleh bercerita,
Aku pernah bangun sahur untuk mempelajari Al-Quran kepada Ibnu Akhram, seorang ulama Damaskus. Tapi ternyata kehadiranku telah didahului oleh sekitar 30 orang. Dan aku belum memperoleh giliran sampai datang waktu asar. Kebiasaan waktu itu, satu orang diberi giliran untuk mempelajari Al-Quran sekitar 2 halaman. Lihatlah terhadap kesabarannya yang luar biasa untuk menanti giliran membaca 2 halaman Al-Quran dari sebelum fajar hingga waktu asar. Yang lebih mengherankan lagi, kedatangannya sebelum fajar telah didahului oleh kurang lebih 30 orang. Subhanallah. Berarti yang kita anggap telah melakukan kebaikan, masih banyak orang-orang yang lebih baik daripada kita. Astaghfirullahaladzim. Saudaraku, membaca dan menelaah peri kehidupan orang-orang saleh juga mampu membangkitkan semangat baru dalam diri kita. Boleh dikatakan membaca dan menelaah peri kehidupan mereka bersama dengan kita menziarahi dan berhadapan dengan mereka, sehingga kita pun menerima barakah dari Allah karenanya. Karenanya Imam Abdul Zawji radhiyallahu anhu mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari peri hidup orang-orang yang tidak punya cita-cita tinggi hingga mampu diteladani oleh orang lain, yang tidak punya sikap wara, yang upaya ditiru orang, ingin berjuhud demi Allah. Hendaklah kalian mencermati perilaku suatu kaum, mendalami sifat dan berita tentang mereka. Karena dengan memperbanyak meneliti kitab-kitab mereka adalah sama dengan melihat mereka. Bila engkau mengatakan telah mendalami 20.000 jilid buku, berarti engkau telah melihat mereka melalui kajian. Engkau terhadap tingkat semangat mereka, kepandaian mereka, ibadah mereka, keistimewaan ilmu mereka tidak pernah diketahui oleh orang kecuali mereka membacanya. Saudaraku, seringlah mengunjungi saudaramu dalam jalan ini. Jangan jauhkan mereka dari hati. Sering-seringlah berkunjung, bertatap muka, dan memandang wajah mereka. Di sanalah engkau akan menemui berkah hidup yang dapat memberi bekal bagi jiwa, agar kita dapat menjalankan perjalanan ini sampai tujuan terakhir. Semoga Allah meridhoi kita semua. Nasrun minallah wa atun qarib. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.